Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah gak sih kalian jalan ke toko, terus niatnya cuma pengen cuci mata, tiba-tiba malah mikir ngelihat font, ngelihat gradasi warna di suatu banner, di suatu logo, dan produk. Fix, itu kalian udah kena sindrom anak desain. Sumpah ya, jadi desainer tuh apa-apa dipikirin sampai detail yang orang lain gak kepikiran. Sebenarnya hari ini aku mau presentasi UAS untuk nutup semester 4 aku di mata kuliah desain grafis. Project yang mau aku tunjukin ini adalah hasil yang aku kumpulin semua tugas desain dari awal sampai akhir semester. Terus dikurasi jadi satu flipbook. Jadi isinya ini adalah macam-macam banget nih dari cover, poster, mock-up produk sampai logo. Jadi tenang aja, gak usah tegang, anggap aja kita lagi podcast ala-ala nih sambil ngeliat salah satu galeri-galeri aku. Nah, oh iya, biar resmi dikit, kenalin, aku jadi Nurhana Putri, si anak di kafe jurusan Sistem Informasi yang masih belajar, masih sering revisi, tapi lumayan bangga juga sama proses di balik project ini. Nah, di slide ini juga aku mau kasih lihat nih sedikit sneak peek proses di balik layar. Karena desain itu nggak instan, kayak ada trial, error, atau revisi sampai begadang. Dan jadi gini, kadang orang mikir, ngapain sih ribet banget ngedesain ini itu? Nah, aku itu bikin semua project ini bukan cuma biar ada tugas yang kesubmit. Yang pertama itu adalah ngetes seberapa jauh skill yang aku punya gitu. Yang berkembang dari dulu sampai sekarang, yang aku pengen lihat nih, makin pede nggak sih sama hasil desain aku sendiri? Apakah makin buruk atau makin bagus? Nah, yang kedua adalah latihan konsisten berkarya. Biar otak aku nggak karapan ya, cuma scroll referensi di Pinterest aja gitu. Yang ketiga ada nambah koleksi portofolio. Ini siapa tahu nih, nanti dipakai buat apply pekerjaan atau magang yang sekarang. Nah, yang keempat adalah belajar ngolah ide jadi visual. Karena buat aku sendiri, desain itu kayak seni untuk ngobrol pakai gambar gitu. Intinya, setiap project itu semacam milestone kecil yang bikin aku makin ngerti gimana sih caranya nge-branding sesuatu biar orang langsung notice gitu loh. Oke, kita next aja. Banyak yang nanya, pakai software apa sih sebenarnya aku ini? Yang pertama adalah Gym. Sumpah, ini tools yang aku pakai itu friendly banget. Jadi ini tuh buat edit foto, mau main manipulasi gambar, sampai ke bikin poster pun, ini tuh seperti Photoshop versi gratisnya. Yang kedua, itu yang paling penting nih, Inkscape. Kalau yang satu ini rajanya Vector. Mau bikin logo, ilustrasi, layout, dan presisi semuanya bisa. Dan dua tools ini aja udah cukup banget buat bikin karya yang proper, yang penting niat sama rajin coba-coba. Nah, biar transparan, aku kasih lihat juga semua proses bikin desain pakai Inkscape. Yang pertama, yaitu mulai dengan shape, edit notes, sampai export. Nggak ada yang instan ya guys, semua hasil dari banyak trial dan error plus begadang, bahkan not responding di laptop. Yang kedua itu adalah gym. Nah, gymnya ini aku latihan image manipulation. Hapus background, adjust warna. Jadi proses kayak gini itu malah bikin nambah skill kita lebih naik. Jadi kalau kita baru belajar, santai aja. Lama-lama juga makin luwes nggak sih? Oke, kita masuk aja ke hasil desain yang pertama. Nah, yang ini adalah sebuah poster buat promo album Short and Sweet by Sabrina Carpenter. Siapa yang belum tahu? Wah, yang kenapa kasih warna biru sama abu dipilih karena biar kelihatan fresh dan branding dari Sabrinanya sendiri atau si artisnya sendiri. Nah, dan juga jangan lupa untuk naruh elemen piringan hitam biar kelihatan film music vibes-nya itu makin kuat. Nah, desain poster tuh kudu eye-catching ya, biar orang nggak cuma lewat doang. Selanjutnya adalah slide ini vibes-nya kayak konser banget nih. Aku bikin desain newsletter buat promo konser di Oh Kyung-soo. Ayo, siapa di sini yang XOL? Angkat tangan. Nah, desain ini aku bikin jadi simple tapi jelas. Jadi ada info event, bahkan biar bisa langsung klik di link tiketnya. Nah, di era sekarang scroll cepet itu, desain kayak gini tuh harus eye-catching biar nggak kelewatan. Nah, dari konser pindah ke literasi. Ini desain yang aku bikin adalah sebuah cover buku yang berjudul Our Beloved Summer. Kalau kalian suka Drakor Mellow, pasti relate sama nuansanya. Warna kalem, ilustrasinya soft, biar kelihatan hangat gitu dan bikin orang penasaran sama ceritanya. By the way, untuk cover buku ini aku memakai teknik trace bitmap yang aku implementasikan untuk gambar dua orang ini.
Oke lanjut, ini salah satu project design cover yang aku buat, judulnya Stop Explaining Yourself. Warnanya ungu, pink, dan hitam untuk background, biar vibes-nya tuh catchy. Typografinya juga aku bikin yang clean, tapi tetap ada karakternya. Di desain ini tuh kayak reminder buat kita semua yang nggak perlu terus-terusan jelasin diri lu ke orang lain. Just be yourself, itu udah cukup banget. Dan ya, di bawahnya ada nama brand aku sendiri, yaitu shagirl.studio. Nah, geser sedikit, ini hasil desain cover yang aku apply ke produk nyata nih. Yang pertama ada jaket, jersey, sama mug. Kenapa harus ada mock-up? Biar kelihatan kebayang kalau desain ini tuh dipakai di dunia nyata tuh kayak gimana. Kayak expectation versus reality. Cuman di sini hasilnya tetap keren kok. Amin. Kalau kalian suka bikin merchandise, bikin mock-up, itu wajib banget biar clients atau audiens makin yakin. Nah, ini desain yang agak teknis nih. Aku bikin cover pakai teknik clip and mask dari Inkscape. Cover ini tuh aku bikin di Inkscape pakai teknik clip mask. Jadi elemen matanya itu bisa nyatu sama shape di belakang. Warnanya gelap, kebiruan biar kelihatan tenang tapi dalam. Fontnya aku mix dengan serif klasik sama script. Biar kata-kata pentingnya lebih stand out. Layutannya simetris, ada mata sama bintang yang maknanya tentang harapan sama ambisi. Cocok banget buat yang suka tema self-growth tapi tetap simple dan estetik. Lihat detailnya, gambarnya nyatu ya sama teks. Dan ada efek matanya juga yang bikin impact-nya makin kuat banget. Teknik ini sering dipakai kalau mau hasilnya clean dan tetap artsy gitu. Nah, lanjut ke logo. Jadi desain logo ini adalah tugas dari dosen tamu yang menginginkan sebuah keunikan dari logo-logo restoran. Nah, aku bikin yang pertama yaitu ada Delmar yang inspirasinya dari sebuah kerang yang menggambarkan restoran seafood. Nah, yang kedua adalah urban fashion yang minimalis yang diinginkan oleh dosen tamu dengan konsep yang mungkin lebih minimalis untuk Gen Z gitu. Nah, setiap logonya punya cerita sendiri. Desain logo tuh bukan cuma soal gambar ya, tapi soal nyampain value brand secara visual. Jadi kalau ngelihat logo itu, kalian harus kayak first impressionnya tuh harus nangkep banget gitu, biar selalu kepikiran. Nah, kalau mau desain yang santai tapi tetap estetik, ini dia nih contohnya. Sebuah kolase foto Polaroid yang aku bikin di Tools Gym. Ini dia beberapa gambar yang aku gabung biar kelihatan padu, cocok banget buat konten personal, promosi musik, atau feed Instagram biar nggak boring. Siapa yang tiap hari mantengin IG? Nah, ini contoh poster medsos buat event Share Vibe yang aku buat. Desainnya itu warnanya ungu biru biar nuansa konsernya kerasa. Kontennya padat tapi gampang dibaca kan, biar orang nggak cuma scroll lewat tapi langsung engage gitu. Nah, project berikutnya aku bikin logo rebranding buat Share Girl, yaitu brand aku sendiri. Pengen logonya tuh simple, modern, tapi tetap punya ciri khas. Makanya aku tambahin elemen bintang biar kesannya clean dan sedikit futuristic. Jadi logo itu ibarat first impression, jadi harus benar-benar diperhatiin detailnya. Nah, ini dia banner yang aku bikin di gym. Warnanya ungu silver. Biar kelihatan modern dan catchy, typografinya aku campur antara font script dan elegan sama bold tegas. Jadi info meet and greet-nya itu langsung nyolot gitu di mata. Ada efek cahaya radial di background biar fokusnya ke tengah. Nah, ini cocok banget buat yang suka acara rame-rame kayak konser mini, games, atau audisi. Pokoknya visualnya dijamin bikin kalian pengen kepo gitu. Nah, ini adalah sebuah poster ya guys, tapi pakai teknik clip mask. Jadi hurufnya itu nyatu nih sama tekstur gambar maca, biar unik dan estetik. Warnanya juga aku pakai hijau, jadi fresh banget ya untuk dilihat. Ditambah backgroundnya itu biru, biar calming. Tulisannya juga aku atur bertingkat, biar gampang kebaca. Lalu ada foto minumannya juga biar makin natural nih. Desainnya kayak gini itu pas banget buat promosi minuman yang chill, simple, tapi tetap eye-catching. Oke, mungkin aku mau ngasih tahu kalian nih, ini udah selesai ya. Aku mau rangkum semua project-project aku, jadi dari logo, poster, sampai mockup, semua hasil perjalanan semester 4 aku ini setiap project ngajarin banyak hal. Intinya never stop exploring and creating. Oke, gimana? Udah cukup kenyang lihat karya-karya aku? Makasih banyak yang udah mau dengerin sampai habis story time dan podcast ala-ala Gia. Kalau ada yang mau tanya, sharing, atau sekedar say hi, feel free banget ya bisa scan QR aku atau DM aku di IG. Jadi jangan lupa follow juga biar makin dekat. See you di project berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.